Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ulantari, NIM 2111290061. Saya dari kelas 2D, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Bahasa Indonesia, mata kuliah Fonologi. Saya di sini akan membahas sedikit tentang fonem bahasa Indonesia. A. Pengertian fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Fonologi ini khusus mempelajari bunyi bahasa. Untuk mengetahui suatu fonem harus dibutuhkan pasangan minimal. Contoh, misalkan dalam bahasa Indonesia bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalnya dalam kata cagar dan cakar. Cara membentuk fonem bahasa Indonesia. Bunyi bahasa yang disebut fonem dibentuk dengan cara diartikulasikan. Berdasarkan sifatnya, artikulator terbagi dua, yakni 1. Artikulator aktif, yaitu organ wicara yang dapat bergerak aktif, misalnya lidah. Kedua, artikulator pasif, yaitu organ wicara yang tidak bergerak, misalnya gusi. Cara pembentuk vokal. Vokal adalah jenis bunyi ujar di mana arus udara setelah keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap. Kualitas vokal umumnya ditentukan oleh 3 hal, yakni 1. Bulat hamparnya bentuk bibir, 2. Atas bawah lidah, dan yang ketiga, maju mundurnya lidah. Klasifikasi vokal. Bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat vertikal, bisa bersifat horizontal. Berdasarkan bentuk mulut dibedakan adanya vokal bundar dan vokal tak bundar. Posisi lidah bersifat vertikal itu ada 3. Yang pertama, vokal tinggi, misalnya bunyi I dan U. Vokal kedua ada vokal tengah, misalnya bunyi E dan E. Yang ketiga ada vokal rendah, misalnya bunyi A. Sedangkan posisi lidah yang bersifat horizontal ada juga 3, yaitu yang pertama, vokal depan, misalnya bunyi I dan E. Yang kedua, vokal pusat, misalnya bunyi E. Yang ketiga, vokal belakang, misalnya bunyi U dan O. Berdasarkan bentuk mulut, itu ada 2, yaitu bundar dan tak bundar. Yang pertama bundar, yaitu disebut vokal bundar karena membentuk mulut membundar ketika mengucapkan. Misalnya, vokal O dan U. Yang kedua, bentuk mulut tak bundar, yaitu disebut vokal tak bundar karena membentuk mulut tidak membundar, melainkan melebar ketika mengucapkan. Misalnya vokal I dan E. Adapun 10 vokal bahasa Indonesia menurut Subardi yang tertera seperti di dalam kotak ini. Pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundurnya lidah, vokal dapat dibedakan atas 3. Yang pertama, vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, seperti I, E, A. Kedua, vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya E. Dan yang ketiga, vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah seperti U dan O. Struktur. Struktur adalah keadaan hubungan posisional atau aktif dengan pasif atau titik artikulasi. Karena vokal tidak mengenal artikulasi, struktur untuk vokal ditentukan oleh jarak antara lidah dengan langit-langit. Dilihat dari strukturnya,
Vokal dibedakan atas 4 jenis, yakni vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal terbuka, dan vokal semi terbuka. Pembagian struktur yang pertama ada vokal tertutup, yakni vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit dalam batas vokal. Misalnya vokal I dan U. Yang kedua, vokal semi tertutup. Vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah tertutup atau 2/3 di atas vokal yang paling rendah, terletak pada yang menghubungkan antara vokal E dan O. Yang ketiga ada vokal terbuka, vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin kira-kira pada garis yang menghubungkan antara vokal A dan dengan A. Karena itu, kedua vokal itu termasuk vokal terbuka. Dan yang terakhir, vokal semi terbuka. Vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah atau pertiga di bawah vokal tertutup, seperti vokal E dan O. Monoftong dan diftong. Monoftong atau vokal murni, pure vowels, ialah bunyi vokal tunggal yang terbentuk dengan kualitas alat bicara atau lidah, tidak berubah dan awal hingga akhir artikulasinya dalam sebuah suku kata. Sedangkan diftong adalah penggabungan dua vokal yang berlainan yang diucapkan satu kali hembusan nafas. Dengan demikian terjadi proses peluncuran. Diftong naik atau rising diphthongs ialah bunyi pertama posisinya lebih rendah dari posisi bunyi yang kedua. Menurut Sobardi, bahasa Indonesia mempunyai 3 jenis diftong naik, yaitu yang pertama diftong naik menutup maju. Misalnya pada kata pakai, lalai, pandai, nilai, tupai, sampai. Yang kedua, diftong naik menutup maju. Oi. Misalnya pada kata amboy, sepoi-sepoi. Dan yang ketiga, diftong naik menutup mundur. Au. Misalnya pada kata saudara, saudagar, lampau, surau, pulau, dan kacau. Adapun kesimpulan, yaitu istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Dalam hal kajian fonetik, perlu adanya fonemisasi yang ditunjukkan untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan makna tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya sedikit tentang fonem bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi yang setelah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.